bersama-sama dengan Balik DPR dan fokus perhatiannya adalah perubahan pasal yang mengatur tentang jumlah kementerian negara. Karena memang pembatasan 34 itu menyulitkan Presiden untuk mewujudkan program-program yang dia inginkan. Tapi juga bisa itu subjektif sebagai upaya memenuhi keinginan para anggota koalisi agar semuanya mendapat. Bisa dianggap seperti itu. Saya termasuk yang seperti itu karena saya dulu ikut membahas undang-undang kementerian ini. Dan kita khawatir apa? Karena sekarang hampir semua kementerian, saya tidak tahu ada kementerian yang tidak terlibat korupsi. Dari kementerian yang ada sekarang, saya kayaknya semuanya sih dari dulu yang mulai paling bersih itu sekarang semua udah terlibat korupsi kementeriannya. Ini kalau ada lagi, nanti terlibat lagi. Dari 34 jadi 40. Di satu pihak kita selalu mengatakan bahwa mengangkat dan memberhentikan menteri itu adalah kewenangannya Presiden, hak prerogatif Presiden. Tapi bagaimana Presiden mau mengangkat menteri kalau misalnya kementeriannya tidak ada? Jadi dalam bahasa Belanda itu ada Amtsdrager namanya. Ada jabatan, ada pejabatnya. Nah, bagaimana mau mengangkat pejabatnya menteri sedangkan jabatannya tidak ada. Begini, saya ikut membahas undang-undang yang sekarang ada itu ya tentang undang-undang kementerian. Itu sebenarnya kan untuk membatasi agar Presiden tidak terlalu suka membubarkan dan membentuk kabinet tanpa dibatasi jumlah maupun nomenklaturnya. Kan gitu kan. Jadi ada nomenklatur tetap, ada jabatan tetap, ada yang sifatnya itu bisa berubah-ubah tapi jumlahnya tetap dalam koridor ini. Karena semua urusan sudah akan koridor. Maka dibentuklah undang-undang kementerian itu. Dan 34 kementerian itu diskusinya udah panjang kok sekarang masih mau ditambah lagi. Jangan dikira itu tidak beban APBN. Ada bilang enggak itu hanya nambah aja kan orangnya sudah ada. Dia enggak juga. Karena pejabat itu kan harus menteri misalnya kan sudah harus punya rumah sendiri, kantor sendiri, dirjen sendiri, deputi sendiri kalau yang kementerian non direktorat kan. Itu semua pegawai sendiri, fasilitas sendiri, ajudan sendiri, ini sendiri semua. Nambah kan? Karena pengalaman saya di waktu-waktu yang lalu, menggabungkan dua kementerian atau memisahkan satu kementerian menjadi dua, itu tidak sederhana. Saya pengalaman jadi Menteri Hukum, Menteri Kehakiman, harus menerima penggabungan Kementerian Urusan HAM. Maka jadilah Departemen Kehakiman dan HAM pada waktu itu perlu proses menyelesaikan itu. Jadi kalau namanya kementerian itu berubah, itu mulai dari papan nama, stempel, kop surat, baju, semua berganti. Dari pusat sampai ke daerah. Dan saya harus mengganti pegawai penjara, pegawai imigrasi, itu bajunya, badge-nya harus ganti semua. Nah, capnya harus ganti semua. Ngurusin itu aja 6 bulan baru selesai. Jadi kapan mau kerja? Kabinet gendut itu sangat-sangat tidak perlu. Karena sebenarnya kalau yang dimaksud semua urusan harus ada yang nangani, kan cukup di tingkat dirjen. Malah kalau saya beberapa kementerian itu bisa disatukan. Ini saya punya pengalaman gini loh Pak. Ada 3 kementerian yang dalam menangani masalah sampai saya selesai menjadi Menko itu sering tidak kompak, yaitu menangani tentang pulau-pulau terluar, ya kan? 3T. Satu Menteri Agraria punya kebijakan yang berbeda dengan Menteri Kehutanan, merasa ini juga urusan kehutanan. Lalu ada Menteri Kelautan, ada undang-undang kelautan gitu. Nggak selesai. Kenapa? Padahal ini urusannya kan sederhana. Seumpama menterinya satu kan bisa tuh. Kelautan, ATR, tata ruang dan kehutanan. Kan kalau menurut teori ilmu agraria ini satu induknya. Di dalam teori Venn agraria, agraria itu meliputi tanah, air, dan tanah di bawah air serta udara di atasnya. Nah kalau ini menterinya disatukan aja kan bisa diselesaikan. Oleh sebab itu perlu kesadaran kolektif bahwa ini semua sedang mengancam kehancuran kita kalau ini dibiarkan. Ya, kita berharaplah kesadaran kolektif ini muncul sekarang. Ayolah perbaiki ke depan. Kalau yang kemarin jelek lalu Anda takut ya sudahlah. Mari yang ke depan aja. Gitu. Tapi ya ini disclaimer saya gini. Kalau saya bicara ini harap jangan dikaitkan lah. Itu kan omongannya orang yang kalah. Enggak lah. Ini bukan omongan orang yang kalah. Ini omongan orang rasional. Saya kemana-mana sekarang keluarnya begitu. Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra
menyebut pembatasan jumlah kementerian sebanyak 34 menyulitkan Presiden. Pasalnya, pembatasan tersebut dapat menyulitkan Presiden mewujudkan tujuan program-program yang dicanangkan. Hal ini menanggapi wacana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka periode 2024 sampai 2029 mendatang. Pembatasan 34 kementerian itu menyulitkan Presiden untuk mewujudkan program-program yang dia inginkan. Di satu pihak, kita selalu mengatakan pengangkatan dan pemberhentian menteri itu kewenangan Presiden, hak prerogatif Presiden. Tapi bagaimana mau mengangkat menteri kalau kementeriannya tidak ada? Ujar Yusril ditemui di sela-sela musyawarah Dewan Partai PBB di Jakarta pada Sabtu 18 Mei 2024. Ia mengatakan seharusnya Presiden dibebaskan untuk menentukan jumlah kementerian. Yusril menyebut telah mendengar wacana penambahan kementerian dari 34 menjadi 40. Saya sih belum dengar resmi dari Pak Prabowo. Wacana yang berkembang sekitar 40. Jadi, ya nambah sekitar 6 kementerian lagi dari hari sekarang, kata Yusril kepada wartawan. Yusril mengungkap potensi penambahan kementerian ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari Presiden terpilih. Menurutnya, kemungkinan penambahan kementerian ini dapat terrealisasi. Dia menyebut penambahan jumlah kementerian ini dapat disesuaikan dengan program kerja yang telah direncanakan. Dia mencontohkan, jika penambahan kementerian terjadi, salah satunya program kerja yang menjadi fokus, yakni program makan siang gratis. Misalnya apa yang dipikirkan Pak Prabowo sekarang, memberikan makan gratis kepada anak-anak sekolah, memberi susu gratis, dan lain-lain. Nanti itu akan ditangani siapa? Apakah cukup oleh kementerian yang ada? Atau misalnya Pak Prabowo merasa perlu ada kementerian khusus untuk tangani masalah itu, ujar Yusril. Nah, itu tidak ada program pada sebelumnya. Makanya Pak Prabowo bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi kita, sehingga 2045 itu menjadi Indonesia emas, imbuhnya. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengkritisi wacana penambahan jatah kursi setingkat menteri. Ia menyebut bahwa wacana itu hanya akan menjadi sumber baru korupsi. Adapun kritik itu Mahfud sampaikan dalam seminar pelaksanaan pemilu 2024, evaluasi dan gagasan ke depan di Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta pada Rabu 8 Mei 2024. Dia bingung karena jumlah menteri selalu bertambah setiap selesai pemilu. Menurutnya, itu akan terjadi karena terlalu banyak yang dijanjikan kepada sesama elit selama pemilu. Menteri dulu kan 26, jadi 34, ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60. Pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas. Rusak nih negara, ungkap Mahfud seperti yang disiarkan kanal YouTube Fakultas Hukum UII pada Rabu 8 Mei 2024. Ex-Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan seharusnya jumlah menteri selalu minim seperti negara demokrasi yang mapan. Mahfud mencontohkan, Amerika Serikat hanya punya 14 menteri, yang diperbanyak merupakan dirjen di bawah menteri. Bahkan pada 2019, dirinya bersama para pengajar hukum tata negara sudah sempat mengusulkan agar jabatan Menteri Koordinator dihapus karena dirasa tidak berguna. Semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan itu. Semangatnya membatasi jumlah pejabat setingkat menteri karena semakin banyak itu semakin sumber korupsi. Itu semua anggaran itu, tutup Mahfud. Sebagai informasi, belakangan mencuat isu yang menyebutkan Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memiliki 40 kementerian. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman tidak menampik maupun mengkonfirmasikan kabar tersebut.
Habibur Rahman bahkan mengungkit sejumlah problem dalam pembentukan kementerian di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena dirasa terlalu sedikit. Dia menjelaskan, di DPR sering muncul kritik bahwa banyak kementerian di kabinet Jokowi yang seakan dipaksakan untuk bergabung menjadi satu. Saya 5 tahun di DPR. Banyak juga masukan soal kementerian-kementerian yang seolah-olah dipaksa untuk match atau disatukan, ujar Habibur Rahman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 6 Mei 2024.